Ini mobil setiap hari gue pakai buat syuting, buat jalan-jalan, buat main sama keluarga. Pokoknya hyperaktif lah ini mobil ya. Itu nolong banget. Secara perempuan itu biasanya tahu make doang, nggak tahu perawatan. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah di dokter mobil pasti beres. Oke, Mbak Ami, di sini saya mau menjelaskan hasil dari general check up ya mobilnya. Saya mau tanya sebelumnya, ada keluhan nggak di mobilnya? Mungkin yang dirasakan? Sejauh ini sih nggak ada, cuma memang lampu rem belakang katanya satu mati. Kalau untuk performa mobil sih sejauh ini aman-aman sih kayaknya ya. Aman ya. Soalnya kan perempuan bawa mobilnya juga nggak terlalu yang wut-wut gitu Ya, kan. oke, berarti at least sejauh ini nggak merasakan ada kendala yang memang dirasakan gitu ya. betul. Di sini akan saya breakdown satu persatu Oke. terkait dari pengecekan AC dan mesin, bahkan dari akinya juga kita cek. Wah mantap. Oke, mulai dari pengecekan AC saja. Untuk kompresornya di sini masih normal, ya. Magnetic lightnya juga masih aman. Untuk kondensernya di sini juga masih normal, hanya saja butuh perawatan karena dia mudah mulai kotor. Wajar ya, karena dia posisinya ada di depan dekat radiator, sehingga dia akan mudah kotor karena debu. Oke. Debu jalanan. Tapi normal itu ya Mas ya. Normal. Switch AC juga masih berfungsi dengan baik. Tekanan freonnya di sini masih bagus, 280/30. Tekanan 30 ini adalah tekanan low atau tekanan yang ada di kompresor, dan ini masih bagus. Oke. High ini adalah tekanan freon, dan ini juga masih optimal. Lalu untuk dryer, ekspansi, dan evaporator di sini belum dapat dipastikan karena di posisinya ada di dalam. At least paling cuma hanya butuh perawatan saja cukup. Oke. Motor fan-nya aman. Untuk blower angin AC-nya di sini juga masih normal. Otomatis AC-nya juga masih berfungsi dengan baik. Filter AC-nya di sini masih normal, tutup radiatornya aman, dan audio tipnya juga normal. Overall hasil dari pengecekan AC bagus, Oke. nggak ada masalah dan nggak ada kendala. Oke. Hanya saja paling butuh perawatan kecil cukup. Biasanya kalau misalnya untuk perawatan AC gini, berkalanya tuh yang paling baik berapa lama sih Mas? Oke, untuk perawatan AC biasanya dilakukan per 4 atau 5 bulan sekali. Oke. Nah, itu dilakukan pembersihan, pencucian, sehingga kotorannya itu hilang. Yaitu- Kalau untuk yang ngecek sampai ke dalam-dalam ini yang harus dibongkar-bongkar itu? Oke, kalau untuk perawatan atau treatment besarnya itu dia masuk ke kilometer, setiap kilometer 20.000 sekali. Nah, itu dilakukan flushing, pergantian oli kompresor, diganti freon, dibersihkan keseluruhan dari sistem sirkulasi AC-nya, sehingga itu akan dipastikan optimal kembali. Oke. Meskipun AC masih dingin ya. Gitu. Tetap perlu ya. Per Pasti. 20.000 tuh memang perlu ya perawatan-perawatan besar kayak gitu Pasti, ya. itu sudah paling besar untuk perawatan sejenis perawatan AC. Oke. Oke ya, lanjut kita ke pengecekan mesin. Suara mesin masih aman, selang-selang dalam mesin juga masih normal. Sensor di speedometer aman semua. Oli mesin di sini sudah perlu harus diganti ya, karena kualitasnya sudah jelek dan kuantitasnya juga memang sedikit agak berkurang. Oke. Untuk packing seal mesin di sini masih aman, belum ada yang rembes atau yang bocor. Filter udara mesinnya cuma hanya kotor debu. Kondisi asap knalpotnya aman, lampu-lampu mobil juga normal, cuma hanya lampu yang belakang mati ya, stop lampnya. Power window aman semua, radiator juga masih bagus, coolernya kualitasnya juga masih bagus. Klaksonnya berfungsi dengan baik, remote mobilnya masih juga berfungsi. Untuk ini kan dia pakai diesel ya, jadi nggak ada businya. Langsam idle-nya pun juga normal. Di sini filter solarnya cek saat nanti dibongkar baru ketahuan, atau saat lagi di tune up filter solar baru ketahuan. Berarti pengecekan untuk tune up-nya sendiri mobil aman ya? Aman. Soalnya kan kalau perempuan kadang-kadang suka nggak intens kan? Ya. Namun di sini sih untuk pengecekan mesin aman semua sih, dari mesin nggak ada kendala. Sangat membantu sih kayak gini-gini Mas. Ya. Karena saya yang udah ya, kalau servis mobil nggak pernah dijelasin sampai sedetail ini. Jadi ini sangat membantu sih. Iya. Jadi setidaknya si customer atau user pun tahu kondisi mobil saat ini meskipun tidak dilakukan penanganan secara langsung. Betul. Gitu. Dan bisa prepare ya buat kedepannya nih, misalnya servis di berikutnya, Iya. kira-kira apa aja yang akan disiapin gitu kan? Betul. Misalnya, Jadi- oke, yang ini perlu disiapin budgetnya sekian. Betul. Jadi kita bisa budgeting juga. Yes. Menjadi PR untuk nextnya. Betul. Gitu ya. Untuk mesin aman, di sini lanjut ke pengecekan aki. Nah, untuk acu life atau daya tahan akinya tersisa 54%. 54%. Ibarat kata seperti kayak baterai handphone, 54%-nya adalah setengahnya. Dan ini sebenarnya masih dibilang good pass. Terkecuali dia sudah di bawah 50%, dia warning, dan itu indikasi akan mengalami akinya soak atau lemah. Oke. Ya.
Untuk ampernya juga masih bagus, dan untuk tahanannya atau di sini ohmnya juga masih cukup lah, masih nggak terlalu tinggi hambatannya. Overall untuk pengecekan keseluruhan masih bagus semua Mbak Hani. Oh gitu. Kalau untuk akinya sendiri 54% tuh kalau apa namanya estimasinya bisa dipakai berapa lama tuh Mas? Itu nggak bisa dipastikan, tergantung pemakaian. Oh gitu. Balik lagi, betul. Artinya kalau mungkin 54% masih bisa setengah tahun ke depan sih Mas. Oh iya. Kalau bisa sebelum itu udah mulai ada pengecekan lagi gitu betul, ya. Betul, pengecekan berkala aja ya, gitu betul. ya. Overall itu aja untuk hasil dari pengecekannya cukup, langsung mungkin bisa langsung dieksekusi untuk pergantian oli mesinnya. Oh ya, sip. Kita berarti langsung ke mobil ya. Oke, siap. Cus. Makasih loh Mas untuk penjelasannya, sangat membantu. Sama-sama. Hai guys, kenalin gue Hamidiyah, pemeran Poeda di Tukang Ojek Pengkolan. Sekarang ini nih ya, gue lagi ada di bengkel dokter mobil. Jadi gue di sini tuh pengen general check up, ganti oli, pokoknya segala macam perawatan mobil berkala yang dibutuhkan sama mobil gue. Terus terang aja ini memang pertama kali gue ke dokter mobil, tapi dari awal gue datang ke sini, gue sih udah berasa puas banget. Kenapa? Yang pertama, ini tuh bisa direservasi gitu loh guys. Kan kondisi sekarang ini kan kita nggak mau ya ada kumpul-kumpul banyak gitu ya nggak sih? Jadi gue bisa reservasi dulu, gue dapat tuh jadwalnya. Oke, jam segini di hari ini. Gue datang, kita tinggal langsung ke bagian pendaftaran dan itu udah langsung aja. Yang kedua, tadi setelah selesai di general check up, itu ada salah satu teknisi yang nyamperin gue dan menjabarkan semua hasil pemeriksaan dari mobil gue dari A sampai Z itu ada formnya dan dijelaskan satu persatu. Buat gue sih ya, untuk perempuan yang setiap harinya memang menggunakan mobil buat aktivitas sehari-hari, ini mobil setiap hari gue pakai buat syuting, buat jalan-jalan, buat main sama keluarga, pokoknya hyperaktif lah ini mobil ya. Jadi dijelaskan itu gue jadi tahu oke, mobil gue ada masalah atau enggak. Terus perawatan berikutnya tuh gue mesti mempersiapkan apa tuh, gue jadi tahu budgetnya berapa, gue jadi ada bayangan. Itu nolong banget. Secara perempuan itu biasanya tahu make doang, nggak tahu perawatan. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Ada ketakutan misalnya, gue takut dibohongin nih sama teknisi, bla 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 bla. Itu di sini tuh gue bisa bilang nggak ada. Karena apa? Mereka itu ceknya itu bertahap. Guys, jadi dicek di teknisi di sana, nanti di sini ada orang admin tersendiri yang ngecek lagi. Oh oke, bener, ini yang rusak, ini yang rusak, ini oke, ini rusak, ini oke, ini perlu diganti kapan. Itu dikasih tahu estimasinya. Kayak tadi gue ada dikasih tahu, aki gue katanya udah 54%, tapi masih oke dipakai beberapa bulan ke depan. Jadi kan gue bisa budgeting ya guys. Oke, beberapa bulan ke depan gue harus nyiapin duit buat beli aki. Itu oke banget sih menurut gue, dokter mobil oke banget. Informasi yang penting banget buat gue sebagai orang yang tahu make mobil doang, nggak tahu perawatan. Terus tadi juga gue udah ganti oli, itu pakai 9 Circle. Emang ini pertama kali gue pakai, tapi mobil kan tadi udah gue trial tuh, udah gue coba, dan emang tarikannya beda banget guys. Boleh tanya sama teknisi, ternyata 9 Circle ini memang oli yang direkomendasikan untuk Indonesia yang iklimnya tropis, apalagi mobil gue Pajero. Jadi emang terbukti banget tarikan mobil gue tuh lebih responsif. Enak sih kalau menurut gue, enak. Jadi buat kalian yang belum pernah coba oli 9 Circle mungkin boleh dicobain. Jadi kalian bisa buktikan enaknya tuh sampai di mana. Dan satu hal lagi yang gue paling seneng di dokter mobil ini, semua perawatan dilakukan dalam satu bengkel yang sama. Untuk gue yang rutinitasnya lumayan padat, lumayan membantu banget sih. Oh iya, di sini juga ada home service guys. Jadi buat kayak gue nih, mungkin next service gue nggak sempat datang ke bengkel, gue tinggal telepon, Mas, saya mau servis mobil nih, bisa di tanggal berapa, tapi saya mau home service. Jadi nanti ada orang bengkel yang datang untuk jemput bola istilahnya ya. Jadi mobil gue dibawa ke bengkel, setelah selesai dibalikin lagi ke lokasi syuting. Fox banget kan? Pokoknya rekomen banget. Gue cinta banget dah sama dokter mobil. Saya Hamidiyah, dokter mobil, bengkel pilihan saya. Dokter mobil pasti beres.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.